Biden, hati-hati. Putin telah luncurkan kapal selam nuklir terbarunya. Ya, Rusia telah meluncurkan kapal selam terbarunya yaitu Veliki Yeluki pada hari Jumat 23 Desember kemarin di kota barat laut Saint Petersburg. Peluncuran itu dilakukan saat Rusia sedang bersitegang secara militer dengan barat akibat serangannya ke Ukraina. Dalam laporan Russia Today, kapal perang itu dibangun di pabrik Admiralty Shipyards yang dioperasikan oleh United Shipbuilding Corporation atau USC milik negara. Veliki Yeluki sendiri nantinya akan mampu membawa rudal berkemampuan nuklir yaitu kalibre. Kapal selam itu sekarang diatur untuk menerima penyesuaian tambahan sebelum menuju tes dan akhirnya bergabung dengan Angkatan Laut negara itu, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Ya, kapal tersebut merupakan kapal selam ketiga dari keluarga diesel listrik proyek 677 Lada dan jenis kapal selam ini mampu menyebar secara otonom hingga 45 hari, menyelam sampai kedalaman 300 meter dan memiliki kecepatan 21 knot atau hampir 39 km per jamnya saat terendam. Jenis kapal selam ini diklaim ekstra siluman berkat emisi kebisingan yang rendah serta lapisan khusus lambung kapal. Selain itu, kapal-kapal ini juga sangat lincah dengan baling-baling multibilah yang besar. Kapal selam Project 677 Lada milik generasi baru kapal selam non-nuklir. Sampai saat ini, kapal selam dari proyek ini diakui sebagai kapal diesel listrik paling modern yang dirancang untuk Angkatan Laut Rusia, kata Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Viktor Yevtukov dalam sebuah pernyataan. Peralatan yang sangat modern dipasang di kapal ini, seperti sistem kontrol untuk perangkat keras kapal, sistem propulsi listrik, kompleks navigasi, dan juga lain-lainnya. Galangan kapal Admiralty adalah satu-satunya pabrik pembuat kapal kelas ini di Rusia. Rusia mengungkap rencana kekuatan gabungan dengan sekutu kunci. Ya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin menjelaskan apa yang akan dilakukan Moskow bersama sekutu kuncinya, Belarusia. Menurut Galuzin, pasukan militer gabungan Rusia-Belarusia hanya melakukan peran defensif. Pada Sabtu 24 Desember kemarin, diplomat itu juga menepis spekulasi bahwa pasukan itu bisa dikerahkan dalam konflik Ukraina. Berbicara kepada RIA Novosti, Galuzin mencatat, tugas kelompok pasukan gabungan Rusia-Belarusia adalah jika perlu melawan calon agresor jika wilayah sekutu kita Belarusia diserang. Pada saat yang sama, dia menambahkan tidak benar mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan ini dalam operasi militer khusus di Ukraina. Ya, diplomat itu menjelaskan menurut doktrin militer negara persatuan Rusia dan Belarusia, jika negara anggota diserang, maka langkah seperti itu akan dianggap sebagai invasi terhadap organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah tanggapan yang relevan dalam kasus ini tetap pada kebijakan kepemimpinan politik dan juga militer Rusia dan Belarusia, ujarnya. Pasukan gabungan pertama kali diumumkan pada awal Oktober oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang mengutip peningkatan aktivitas militer NATO di perbatasan negara. Mereka dikatakan terdiri dari 9.000 tentara Rusia dengan sekitar 70.000 anggota dinas Belarusia yang merupakan sebagian besar pasukannya. Awal bulan ini, Presiden Belarusia mengatakan militer kedua negara berlatih seperti satu kekuatan, satu tentara. Minsk juga telah berulang kali menuduh tetangganya Ukraina mencoba melakukan provokasi dan menyembunyikan rencana melakukan serangan di Belarusia yang dibantah keras oleh Kiev. Awal pekan ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pembicaraan dengan Lukashenko di Minsk, mengklaim selama konferensi pers bahwa kedua negara sekutu akan melanjutkan latihan bersama mereka untuk meningkatkan kesiapan militer mereka. Dia juga menegaskan kembali bahwa Rusia sama sekali tidak punya rencana atau minat untuk menelan Belarusia. Putin menambahkan Moskow hanya bermaksud mendorong integrasi ekonomi dengan Minsk. Belarusia adalah sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow untuk menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina.